mencoba mewawancarai staf TU dari MA IPK Cijulang dengan Bapak Asri ya, mengenai sistem akademik yang dipakai di MA IPK Cijulang ini. Gimana Bapak Asri? Jadi dari mulanya data siswa nanti diapakan? Ya. Untuk data siswa sendiri, untuk pengumpulan datanya yang pertama itu samain selalu seperti sekolah yang lainnya. Pastikan kalau di sekolah ada daftar ulang ya. Daftar ulang terlebih dahulu, mengumpulkan dokumen berbentuk head file seperti fotokopi KK, KTP, formulir dan lain sebagainya. Itu biasanya per siswanya disatukan, nanti dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, ketika di TU kan nanti dibagi sesuai kelas ya. Ya, dibagi per kelas. Setelah dibagi rombel, dibagi kelas, nanti dimasukkan lagi oleh pihak TU. Kalau biasanya di sini pakai map, jadi dimasukkan tiap kelas, ini orangnya siapa-siapa, dimasukkan ke map satu persatu. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke map, kemudian mulai didata secara offline. Nah, datanya secara offline ini biasanya menggunakan aplikasi Excel, Microsoft Excel gitu ya. Aplikasinya ada Excel tapi berbentuk aplikasi gitu. Ada dari itu namanya apa itu? Masih Excel sih, tidak secara online. Itu cuman aplikasi Excel yang sudah di set. Jadi seperti aplikasi ketika ada misalnya kan ada kodenya gitu di apa namanya di Excelnya sendiri. Nah, ketika sudah secara online siap, biasanya nanti diinput ke yang ada aplikasi online seperti itu. Berhubung di sini kan tadi disebutkan memakai aplikasi online ya Pak ya? Ya. Aplikasi online-nya itu berupa apa Pak? Untuk aplikasi online, karena kita dari lembaganya Kemenag ya, di bawah Kementerian Agama, untuk pendataan siswa sendiri termasuk kelembagaan dan juga sarana prasarana, kemudian GTK untuk guru dan tenaga kependidikan, itu menggunakan ada namanya aplikasi EMIS. EMIS itu Education Management Information System. Nah, di EMIS ini sendiri bukan hanya sekedar data siswa, tapi banyak yang lainnya yang harus diisi. Contohnya seperti kelembagaan, kemudian ada tadi sudah saya sebutkan GTK, guru dan tenaga kependidikan, dan yang utama itu yang pasti tentu siswa. Untuk cara penginputannya sendiri, kita kan sudah dibagi akunnya dari masing-masing. Untuk link webnya sudah dibagi juga, sudah ada, cukup ketik EMIS di Google, saya rasa sudah muncul. Nanti masukkan email dan password masing-masing lembaga, kemudian login, seterusnya nanti kurang lebihnya mungkin akan muncul halaman seperti ini. Ketika sudah login, di sini ada beberapa data yang harus diisi. Yang pertama kelembagaan, sarana prasarana, kemudian kesiswaan, GTK. Nah, untuk EMIS sendiri, datanya ini kita input secara manual oleh operator. Kebetulan kan saya operatornya di sini. Jadi ketika penginputan data siswa lah Internetnya? ya, internetnya yang lain. Nah, kurang lebih seperti tadi lah ada gambaran. Jadi input datanya itu di aplikasi namanya EMIS. Nah, kemudian kalau kita berbicara kegunaan, yang saya tahu, yang saya rasakan sendiri ketika di sini, EMIS itu kan untuk siswa utamanya itu yang paling diutamakan itu untuk data siswa. Meskipun kelembagaan dan yang lain harus tetap diisikan wajib. Nah, fungsinya ini untuk apa? Kegunaannya ini untuk apa? Yang paling pertama, kalau dulu kan ada UN ya, ada UN sebelum tahun kemarin dihapuskan, ada namanya UN, ujian nasional. Nah, ujian nasional sendiri di Kabupaten Pangandaran kemarin itu kan sudah berbasis komputer semuanya untuk tingkat MA. Meskipun kalau MTS kurang tahu juga, tapi biasanya kalau yang tidak punya lab komputer nanti gabung lagi dengan MTS yang lain gitu. Nah, kegunaannya itu salah satunya atau yang paling utamanya, yang paling utamanya adalah untuk UN atau ujian nasional karena berbasis komputer. Kalau sekarang karena tidak ada, rencananya tahun ini kan diganti sama yang namanya AKM, Assessment Competency Manual.
termasuk AKM pun sendiri yang sekarang mau diuji cobakan nanti bulan November itu untuk data siswanya diambil dari EMIS itu sendiri seperti itu. Jadi intinya mah untuk Ya. ujian gitu ya. Iya, untuk ujian kalau EMIS. Baik. Ini kan untuk alamat apa namanya aplikasi online-nya kan lagi offline ya Pak ya? Iya, ini Bisa ditunjukkan nggak yang aplikasi yang offline-nya seperti yang Bapak sebutkan tadi kan menggunakan Excel gitu? iya. Kalau aplikasi yang offline-nya itu Excel biasa. Oh, oh yang komputer di sini ya? Oh gitu. Ya, belum di copy datanya. Cuma nah ini kan biasanya di komputer. Ini tadi maksudnya contoh aja. Oh gitu. Cuman kalau yang aplikasi Excelnya ada di sini di komputer, nggak bisa dilihatin, mohon maaf. Oh tidak bisa dilihat ya. Iya. Tapi intinya mah kan dari sananya aplikasinya udah dikirim gitu ya filenya, jadi kita tinggal memasukkan apa namanya isian-isian yang perlu dimasukkan. Iya. Itu. Seperti itu. Jadi sama seperti yang online ini mungkin ya. Iya, jadi kolomnya itu sama dengan yang di online, jadi memudahkan kita gitu daripada sebelum di online kan kita inputkan dulu kan offline, terus kita lihat lagi barangkali ada kesalahan ketik atau apa bisa kan di sana sebelum betul-betul di upload. Seperti itu sih. Sebenarnya udah kebayang gitu ya, soalnya kita juga pernah mencoba itu ya di Disdik gitu. Kalau di Disdik kayaknya pakai Dapodik ya. Udah kode. Mungkin seperti itu aja Pak ya Pak ya yang mau ditanyakan. Terima kasih atas waktunya Iya, dan sama-sama. bantuannya. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bentuk from gini. Dan ini dari itunya dikirim Ini dari dulu dibagi Kemenag ya, dari Kemenag, di share di WA sih. Nah, jadi kan kalau Excel yang sudah di otak-atik, yang sudah di ini, nah, sudah diaplikasikan kurang lebih seperti ini. Jadi ada petunjuknya gitu, nggak bisa asal. Kalau asal nanti nggak ke save. Yang ini sudah di list seperti ini. Terus kesininya contoh kita kan pakai kode, ada yang pakai kode contoh yang ini tuh petunjuk pengisian isikan dengan 01 kode ya. 01. Di sini ada sih untuk petunjuknya. Nah di sini juga ada validasi datanya. Nah kalau ini yang oke, ini kan tidak valid ya, berarti ada yang salah, harus diganti lagi. Seperti ini sih kalau Jadi kalau untuk yang checklistnya? bentuk Excelnya, iya. Nanti kan bisa dicek lagi sebelum dimasukkan ke online. Praktis sudah tuh ya. Iya. Tinggal pakai. Itu. Ada yang belum dimasukkan nggak apa-apa, udah semua ini. Untuk yang sekarang masih ada yang belum sih. Untuk kalau nama untuk siswanya sendiri alhamdulillah semuanya sudah masuk di aplikasi. Cuman kan data yang lengkapnya belum bisa gitu. Contohnya kan kalau yang kelas 1 itu ijazah ya. Ijazah itu kan belum keluar dari SMP-nya. Iya, dari SMP atau